Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Syafam Andre dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Matematika kelas 2B dengan nomor NIM 210810550. Di sini saya akan membacakan kitab Ta'lim pekan kelima materi yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Syekhul Imamul Ajallu Al-Ustadz Burhanuddin rahimahullah yaqulu, dan adalah guru kita pemimpin yang mulia Ustadz Burhanuddin, semoga Allah merahmatinya, berkata, kana talabatul ilmi fi zamanil awal yufawwiduna umurahum fit ta'alumi ila ustadzihim. Beliau berkata bahwasanya para pencari ilmu pada masa pertama mereka menyerahkan urusan-urusan mereka mengenai belajar kepada ustadz-ustadz mereka. Fakanu yasiluna ila maqasidihim wa muradihim, maka jadilah mereka sampai kepada tujuan-tujuan mereka dan keinginan-keinginan mereka. Wal ana yakhtaruna bi anfusihim fala yahsulu maqsuduhum minal ilmi wal fiqhi, dan adapun sekarang mereka memilih dengan diri mereka, maka tidak berhasil tujuan-tujuan mereka dari ilmu dan pemahaman. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Syekh Al-Ustadz Burhanuddin beliau berkata bahwa para pencari ilmu pada masa pertama atau pada zaman dulu mereka menyerahkan semua urusan-urusan mereka mengenai belajar kepada guru-guru mereka, sehingga mereka dapat mencapai kepada tujuan-tujuan mereka dan keinginan-keinginan mereka. Dan adapun para pencari ilmu sekarang, yaitu mereka memilih sendiri ilmunya, sehingga mereka tidak dapat mencapai kepada tujuan-tujuan mereka dan pemahaman yang ingin diraihnya. Wa kana yuhka anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kana bada'a bi kitabis sholati ala Muhammad bin al-Hasan, dan adalah dihikayatkan bahwasanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari, semoga Allah merahmatinya, adalah beliau telah memulai dengan pelajaran kitab sholat kepada Muhammad bin Hasan. Faqala lahu Muhammadun rahimahullahu ta'ala, maka berkata Muhammad bin Hasan kepada Muhammad bin Ismail al-Bukhari, idhab wa ta'allam ilmal hadis, pergilah kamu dan belajarlah kamu tentang ilmu hadis. Lima ro'a anna zalikal ilma al-yaku bitabi'ihi, karena dia memandang bahwasannya ilmu itu lebih pantas sesuai dengan watak Imam Bukhari. Wa talaba ilmal hadis fasara fihi muqaddaman ala jami'i a'immatil hadis, dan Imam Bukhari mencari kepada ilmu hadis, maka jadilah dalam ilmu hadis sebagai pendahulu pada semua imam-imam hadis. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya diceritakan Muhammad bin Ismail al-Bukhari atau Imam Bukhari bahwasanya beliau pergi kepada Muhammad bin Hasan untuk belajar mengenai bab salat. Dan adapun kata Muhammad bin Hasan, beliau berkata bahwasanya dia menyuruh kepada Imam Bukhari, pergilah kamu dan belajarlah kamu tentang ilmu hadis, karena menurut Muhammad bin Hasan bahwa Imam Bukhari itu tabiatnya memang lebih pantas kepada ilmu hadis. Dan Imam Bukhari pun mencari kepada ilmu hadis, maka jadilah Imam Bukhari sebagai pelopor atau pendahulu para imam-imam hadis. Selanjutnya yaitu mengenai nahwu pada pekan kelima ini. Nahwu pada pekan kelima ini yaitu membahas tentang fiil. Yang pertama yaitu pengertian fiil. Al-fi'lu istilahan kalimatun dallat ala makna fi nafsiha wa qataranan bizamanin wada'an. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu, yaitu waktu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Yang kedua yaitu tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il yang pertama bisa dimasuki qad, yang kedua bisa dimasuki sin, yang ketiga bisa dimasuki saufa, yang keempat bisa dimasuki ta tanis. Yang ketiga yaitu macam-macam fi'il. Fi'il dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama fi'il madi,
yang bentuknya yaitu fatah, fa'ala, terus terus bentuk yang kedua yaitu fathah kasroh fathah yaitu fa'ila, terus bentuk yang ketiga yaitu fathah doma fathah yaitu bentuknya fa'ula. Kemudian yang kedua yaitu fi'il mudhari, bentuknya yaitu yaf'ala, yaf'ilu, yaf'ulu. Cirinya yaitu awalnya didahului oleh huruf mudaroh yaitu alif, nun, ya, dan ta. Yang ketiga yaitu fil amr, bentuknya yaitu if'al, if'il, dan uf'ul. Cirinya yaitu fi'il mudhari awalannya diganti hurufnya dengan alif, dan huruf yang terakhir dibaca sukun. Terus yang keempat yaitu contoh-contoh fi'il. Nah, contoh fi'il pada materi ke-29 ini yaitu kana fi'il madhi, kemudian yaqulu fi'il mudhari, kemudian talabatu fi'il madhi, kemudian yufawwiduna fi'il mudhari, kemudian fakanu fil madhi, kemudian yasiluna fil mudhari, kemudian yahtaruna fil mudhari, kemudian yahsulu fil mudhari, kemudian bada fil madhi, kemudian qala fil madhi, kemudian idhab fil amr, kemudian ta'allam fil amr, kemudian ro'a fil madhi, kemudian talaba fil madhi, kemudian fasara fil madhi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.